Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Eko Adi Purwanto, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Blora. Kali ini saya akan membahas mengenai kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yuk, kita ikuti bersama-sama. Teman-teman, kita akan awali dulu menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Baiklah teman-teman, saya akan memberikan jawabannya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, saya masih beranggapan bahwa murid saya ibaratkan seperti kertas kosong yang bisa saya tulisi apa saja yang saya inginkan di atasnya. Dan hal ini tercermin dalam pembelajaran yang saya lakukan, yaitu dengan saya mengajar dengan berceramah dan mengharuskan seluruh murid selalu memperhatikan apa yang saya katakan pada saat mengajar. Bahkan semua yang saya katakan harus dicatat oleh murid, sehingga seolah-olah saya ibarat seorang raja di dalam kelas. Dengan kata lain, pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher central dan tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada murid saya. Kedua, saya masih berorientasi pada aspek nilai kognitif atau pengetahuan yang harus dicapai oleh anak. Setiap evaluasi yang saya lakukan hanya mementingkan aspek pengetahuannya saja, tanpa mempertimbangkan bakat atau potensi-potensi lain yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Dan ini nih yang ketiga, saya sering terlambat masuk ke dalam kelas, sehingga kadang-kadang ada murid yang protes kepada saya dengan keterlambatan saya ini. Saya merasa tidak memberikan tauladan yang baik pada murid dan mengingkari prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yakni Pingarso Song Tulodo. Lanjut ya ke pertanyaan kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, saya mulai menyadari bahwa seorang murid tidak boleh kita anggap sebagai kertas putih yang kosong, namun sebagai individu yang harus tumbuh sesuai dengan bakat, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya. Sebagai guru, kita tidak boleh memaksakan kehendak atau keinginan kepada murid kita. Anak harus dididik dan diarahkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga anak merasa dimanusiakan oleh guru. Demikian halnya, seorang guru juga sebaliknya dianggap sebagai orang tua di sekolah agar anak nyaman belajar di sekolah. Perlu adanya perubahan pada diri saya sebagai seorang guru. Di antaranya, yang pertama, guru bukan lagi subjek dan murid bukan lagi objek dalam pembelajaran. Murid harus kita berikan keleluasaan untuk mengekspresikan dan berimprovisasi dalam pembelajaran. Seorang guru hanya sebagai seorang sutradara yang bisa mengarahkan faktor utama, yaitu murid, agar dapat menjalankan peran yang dilakoninya secara utuh dan semestinya. Sehingga saya harus dapat memberdayakan murid saya agar pembelajaran yang dilakukan di kelas menjadi lebih bermakna dan bermanfaat bagi murid. Yang kedua, evaluasi harus bersifat holistik. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun perlu dilakukan juga evaluasi yang menyangkut afektif dan psikomotoriknya, sehingga
murid nantinya dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Yang ketiga, ini nih yang penting juga. Seorang guru harus berprinsip engarso song tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, di mana di dalam pembelajaran guru harus dapat memberikan tauladan yang baik, memberikan semangat dan memberikan motivasi kepada murid-muridnya agar mereka nantinya dapat hidup di masyarakat dengan baik. Nah, ketiga inilah yang nanti harus saya lakukan perubahan dalam pembelajaran saya di dalam kelas. Kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, memberikan game atau energizer yang menarik bagi murid. Game atau energizer ini diharapkan dapat menarik dan menggugah semangat anak-anak untuk belajar. Kedua, menyisipkan aspek sosiokultural atau budaya lokal dalam pembelajaran. Karena sekolah saya adalah sekolah adiwiyata, hal ini saya wujudkan dengan kegiatan 5 menit kebersihan sebelum pembelajaran dimulai untuk menciptakan kelas yang bersih dan nyaman untuk belajar bagi anak-anak. Dan yang ketiga, memberikan pembelajaran yang berpusat pada anak atau student center. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat leluasa menyampaikan pendapat atau pemikirannya, sehingga anak benar-benar diperlakukan sebagai manusia seutuhnya dalam pembelajaran tanpa diberikan tekanan atau paksaan. Teman-teman, demikianlah refleksi yang dapat saya berikan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.